Jadi saya sedang mengalami pasca kejadian bencana saya mengalami pikiran yang kacau. Oke, pikiran kacau. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju kalau kita misalnya membahas masalah pikiran kacau yang dialami oleh Kak Husna? Oke, baik. Nah, Kak Husna boleh diceritakan bagaimana sih pengalaman pikiran kacau yang dialami oleh Kak Husna? Jadi begini Kak, jadi saat terjadinya bencana pikiran saya terasa kacau dan tidak menentu karena perasaan cemas, takut, khawatir itu semuanya menjadi satu. Jadi sulit untuk berpikir jernih. Jadi situasi darurat yang datang tiba-tiba ini membuat saya merasa kehilangan kendali sehingga fokus terhadap kegiatan yang seharusnya dilakukan itu menjadi terganggu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Husna yang sudah menceritakan pengalaman mengalami pikiran kacau. Nah, menurut teman-teman yang lain nih, apa sih faktor penyebab dari pikiran kacau yang dialami Kak Husna? Kemudian kalau menurut saya kemudian nggak usah mengalami kasus itu karena kehilangan harta benda ya, mungkin seperti teman hilang, barang berharga tidak ada di kamar-kamar, pasti juga hilang. Lalu juga pasti kalau mengalami trauma pada kejadian tersebut, jadi dia kayak bakal susah tidur, kalau itu pasti bakal pikiran dari terus sama kejadiannya. Lalu dia juga mungkin bakal merasakan ketidakpastian di masa depannya nanti karena dia kan rumahnya udah hancur nih, pasti dia bakal bingung nih soal itu aku tidur di mana, aku tinggal di mana gitu. Dan juga bisa juga dikarenakan karena di pengungsian, kemungkinan dia tidak merasa nyaman di pengungsian karena kan ketika di situ kan baru-barunya sama orang banyak, pasti dia merasa privasinya nggak ada gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nadia. Ya, bisa jadi seperti yang dibilang Kak Nadia, Kak Husna itu mengalami pikiran kacau itu karena mungkin kehilangan barang-barang atau mungkin bahkan sampai kehilangan keluarga. Misalnya keluarga kena bencana jadi mereka sakit kan, atau mungkin bisa jadi karena kayak kehilangan tempat tinggal jadinya harus mengungsi di tenda. Terus menurut teman-teman yang lain solusi dari pikiran kacau ini apa sih Kak? Berkata Baik, menurut saya itu solusinya itu mungkin memberi layanan konseling krisis atau dukungan psikososial dan atau terapi sederhana seperti teknik pernapasan atau relaksasi, dan juga membangun lingkungan yang aman dan hangat dan juga penuh dukungan yang penting. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Jasmine. Betul sekali, solusi untuk menangani masalah pikiran kacau yang dialami Kak Husna bisa jadi dengan melakukan yang paling sederhana itu adalah melakukan relaksasi ya kan, melakukan meditasi gitu. Terus kalau misalnya udah kayak sangat menghambat kayak aktivitas kakak, bisa jadi melakukan kayak terapi ke ahlinya gitu. Nah, kira-kira dari apa yang kita bahas hari ini, apa sih komitmen yang ada dalam diri teman-teman setelah membahas masalah ini? Oke, jadi setelah kita melakukan KKP membahas masalah tentang pikiran kacau saya tadi, saya jadi berpikiran ketika menghadapi bencana saya berkomitmen untuk lebih melatih ketenangan dalam kondisi yang darurat. Saya juga berusaha meningkatkan kemampuan manajemen stres dan memperkuat daya tahan mental saya, serta saya juga lebih peka terhadap kebutuhan orang lain yang mengalami hal serupa. Oke, kalau menurut Kak Nadia? Kalau menurut saya komitmen yang saya rasakan itu adalah saya berkomitmen untuk lebih peduli terhadap korban bencana seperti Kak Husna dengan ikut membantu sesuai kemampuan yang saya punya nih, baik berupa tenaga, barang ataupun doa, karena itu juga sangat berharga nih bagi para korban. Saya juga berusaha berbagi dengan sekitar agar resiko bencana bisa diminimalisir. Oke, baik. Kalau menurut Kak Jasmine, apa sih komitmen dari Kakak? Menurut saya itu berusaha terbuka menerima bantuan, menjaga kesehatan diri, dan berproses untuk bangkit. Sementara itu, konselor, relawan, serta lembaga pendidikan atau sosial berkomitmen menyediakan layanan yang berkesinambungan, ramah, dan profesional bagi korban bencana. Oke, baik. Semoga teman-teman bisa menerapkan komitmen ini ya. Teman-teman bisa kayak mengendalikan pikirannya, bisa menjaga lingkungannya tetap aman dan nyaman. Nah, nggak terasa nih kita udah membahas solusi faktor penyebab dari masalah yang dialami oleh Kak Husna. Kira-kira untuk menyimpulkan itu semua, ada nggak teman-teman yang mau melakukan PMD juga? Dari Kak Nadia? Jadi yang saya rasakan setelah kita
datang hadir untuk melakukan KKP atau konseling kelompok kita pada hari ini. Tidak terasa kegiatan kita sudah akan berakhir. Jadi untuk menutup kegiatan